Hari Sabtu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, Rani sudah berdiri di depan cermin, menata rambutnya dengan pita biru kesayangannya. Hari ini ia akan tampil di panggung pentas seni sekolah, membawakan lagu ciptaannya sendiri. Selama berbulan-bulan, ia berlatih setiap sore, bahkan kadang lupa makan malam karena terlalu bersemangat. "Ran, jangan lupa sarapan dulu," kata ibu sambil menyiapkan roti bakar. "Iya, Bu. Tapi nanti abis tampil ya, biar gak kembung," jawab Rani sambil tersenyum. Namun, ketika ia melangkah keluar rumah, langit sudah mulai gelap. Angin berembus dinjen, dan awan kelabu menggilang perlahan. Rani berhenti di depan pagar rumah, menatap ke langit. "Ah, semoga nggak hujan," gumamnya pelan. Sayangnya, hujan mulai turun saat ia tiba di sekolah. Gerimis kecil berubah menjadi hujan deras yang membasahi lapangan, tempat panggung itu berdiri. Enak-enak berlarian mencari tempat berteduh. Panitia mulai panik, menutup alat musik dan kabel dengan plastik seadanya. Rani duduk di tepi aula, memeluk tasnya erat-erat. "Kenapa harus sekarang? Ya," bisiknya lirih. Dalam hati, ia mulai berdoa pelan, memohon agar hujan segera berhenti. Tapi langit tak kunjung cerah. Suara rintik hujan justru semakin keras. Rani menatap panggung yang basah kuyup, panggung impiannya yang kini seolah hilang di balik tirai air. Jam terus berjalan. Satu persatu acara dibatalkan. Beberapa teman Rani mulai pulang karena baju mereka sudah basah. Rani tetap duduk di kursi panjang dekat jendela aula, memandangi langit abu-abu di luar. Ia menengadah dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, aku mohon, hentikan hujannya. Aku sudah latihan keras. Aku cuma ingin bernyanyi hari ini." Namun, tidak ada tanda-tanda hujan akan reda. Petir menyambar, disusul suara guntur yang menggema. Rani menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Di dalam hatinya, muncul rasa kecewa dan marah. "Apa doaku nggak cukup penting, ya?" pikirnya. Ibu datang menghampiri, membawa payung. "Rani, mau pulang dulu? Sepertinya acara ditunda sampai besok," kata ibu lembut. Rani menggeleng. "Aku mau tunggu. Mungkin hujannya berhenti sebentar lagi." Ibu menghela napas dan menemaninya duduk. Hanya suara hujan yang terdengar, memukul genting dan tanah dengan ritme yang tak henti. Waktu berlalu, tapi langit tetap menangis. Rani mulai sadar, kadang doa tidak langsung dijawab. Namun, ia belum tahu bahwa ada alasan indah di balik setiap hujan yang tak segera berhenti. Ketika siang hampir berganti sore, Rani memutuskan pulang bersama ibu. Mereka berjalan perlahan di bawah payung. Jalanan becek, dan udara terasa dingin menusuk. Di tikungan dekat taman kota, Rani melihat sesuatu. Seorang nenek tua duduk di bawah pohon besar, dagangannya, setangkai mawar dan melati, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya lelah, tapi ia tetap tersenyum pada setiap orang yang lewat, meski tak ada yang berhenti membeli. Rani terdiam. "Kasihan, Bu, bunganya basah semua," katanya lirih. "Ibu hanya menggengak. Ayah NAK. Kadang rezeki orang diuji lewat hujan seperti ini." Tanpa berpikir panjang, Rani menghampiri nenek itu dan menatap bunga-bunga yang mulai layu. "Nenek, boleh aku beli satu bunga?" tanyanya sambil mengeluarkan uang kecil dari sakunya. Nenek itu tersenyum hangat, matanya berkilat. "Boleh, Nak." "Terima kasih, ya." Rani memilih sebatang mawar merah dan menyerahkannya ke ibu. Setelah itu, ia menatap nenek itu sekali lagi. Hujan masih deras, dan ia tahu satu bunga saja tak cukup menolong. Maka dalam hati, Rani menutup mata dan berdoa, "Ya Tuhan, lindungi nenek ini. Kirimkan seseorang yang mau membantunya hari ini." Ia tak tahu bahwa doanya baru saja mengetuk pintu langit. Tak lama setelah mereka melangkah pergi, sebuah mobil berhenti di depan nenek penjual bunga itu. Seorang ibu muda turun dari dalam mobil, memegang payung besar. Ia menghampiri nenek itu dengan senyum lembut. "Nek, bunganya cantik sekali. Saya beli semuanya, ya," katanya. Nenek itu hampir tak percaya. Air matanya bercampur air hujan. "Semuanya NAK? "Tapi ini banyak sekali." "Iya, semuanya. Saya mau taruh di rumah sakit tempat saya kerja. Biar ruangan pasien wangi bunga,
Jawab ibu itu sambil menepuk bahu nenek itu. Rani berhenti melangkah dan menoleh. Ia melihat kejadian itu dari kejauhan. Hatinya bergetar, seolah semesta menjawab doanya tepat di depan mata. Ia tersenyum kecil, lalu menatap langit yang perlahan mulai cerah. Hujan benar-benar berhenti. Matahari sore muncul di antara awan, menciptakan pelangi lembut di ufuk barat. Rani menggenggam mawar merah di tangannya, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Malamnya, Rani duduk di jendela kamarnya sambil menatap langit yang kini bertabur bintang. Di luar masih terdengar tetes air dari atap yang belum kering. Ia tersenyum sendiri, memikirkan kejadian tadi. Ternyata doa nggak selalu dijawab dengan cara yang aku mau, bisiknya, tapi selalu dengan cara yang terbaik. Isa Karinya, Akara Pentis Sani Dilanjakan. Rani akhirnya mendapat kesempatan tampil. Suaranya mengalun indah, bukan hanya karena latihan, tapi karena hatinya kini lebih tenang dan penuh syukur. Selesai bernyanyi, ia memandangi teman-temannya dari panggung. Di tangannya masih tergenggam mawar merah yang ia beli kemarin. Ia tahu, setiap tetes hujan kemarin bukan penghalang, melainkan cara Tuhan mengajarkan arti doa yang sesungguhnya. Doa bukan sekadar meminta langit berhenti menangis, tapi juga belajar melihat keindahan di balik tangis itu. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Rani tak lagi kesal. Ia akan tersenyum, menatap langit, dan berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau selalu mendengar, bahkan ketika aku belum mengerti.